Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung kecil di tepi pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang perempuan tua bersama anak lelaki satu-satunya. Anak itu bernama Malin Kundang. Sejak kecil Malin tumbuh tanpa seorang ayah, sebab ayahnya telah lama meninggal karena sakit. Tinggallah Malin hanya bersama ibunya, yang dengan penuh kasih sayang merawat, membesarkan, dan mendidiknya. Meski hidup serba kekurangan, Ibu Malin selalu berusaha agar anaknya tidak merasa kekurangan kasih sayang. Setiap pagi, ia pergi ke pasar menjual kue, sementara Malin kecil membantu mencari kayu bakar atau membantu nelayan menurunkan ikan. Wajah ibunya yang renta selalu basah oleh peluh, namun hatinya penuh dengan doa agar suatu hari Malin menjadi anak yang berguna. Tahun demi tahun berlalu, Malin tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rajin bekerja. Namun di balik ketekunannya, ia menyimpan cita-cita besar. Ia sering memandang laut lepas dengan mata penuh harapan. "Ibu, izinkan aku merantau dengan kapal pedagang. Aku ingin mencari ilmu dan peruntungan. Bila aku berhasil, aku akan pulang membawa kemuliaan untukmu." Mendengar itu hati ibunya bimbang. Baginya, Malin adalah segalanya. "Malin, ibu sudah tua. Siapa yang akan menemani ibu bila kau pergi?" katanya dengan suara gemetar. Namun melihat tekad anaknya, ia pun akhirnya mengangguk, meski dengan berat hati. "Pergilah anakku, jika itu jalanmu, pergilah. Tapi jangan lupakan ibu, karena doa ibu selalu menyertaimu." Maka berangkatlah Malin Kundang dengan sebuah kapal dagang. Ia meninggalkan kampung kecilnya, meninggalkan ibunya yang setiap hari berdiri di tepi pantai, menatap kapal yang perlahan menghilang di cakrawala. Waktu berjalan, bulan berganti tahun. Malin tidak pernah kembali, namun kabar tentang dirinya sampai ke kampung. Dikatakan Malin kini menjadi saudagar kaya raya. Ia memiliki banyak kapal, harta melimpah, dan bahkan seorang istri yang cantik jelita, putri dari keluarga bangsawan. Mendengar kabar itu, hati sang ibu bergetar antara gembira dan rindu. Ia berdoa setiap malam agar anaknya benar-benar kembali dan tak melupakannya. Meski rambutnya telah memutih dan tubuhnya semakin renta, ia selalu menunggu di tepi pantai. Suatu hari Malin pasti pulang. Dan benar saja, pada suatu pagi cerah sebuah kapal megah berlabuh di dermaga. Kapal itu jauh lebih besar dan indah daripada kapal nelayan biasa. Orang-orang kampung berbondong-bondong datang menyambut. Dari atas kapal, tampak seorang lelaki tampan berpakaian indah, berdiri gagah bersama seorang perempuan rupawan. "Lihatlah, itu Malin Kundang!" teriak seseorang. Desa pun gempar. Sang ibu yang mendengar kabar itu berlari dengan langkah goyah. Jantungnya berdegup kencang, matanya berkaca-kaca. "Itu benar anakku, Malin. Akhirnya kau pulang, nak." Dengan tertatih ia mendekat lalu memeluk pemuda itu sambil menangis. "Malin, anakku, ibu sangat merindukanmu." Namun Malin menoleh dengan wajah kaku. Ia melihat ibunya yang berpakaian compang-camping, tubuh kurus, wajah renta penuh keriput. Malin merasa malu di hadapan istrinya dan para awak kapalnya. "Siapa wanita tua ini?" bisik istrinya dengan sinis. Malin pun menjawab dengan dingin, "Dia bukan ibuku, aku tak mengenal wanita miskin ini." Sang ibu terperanjat, "Malin, aku ibumu, nak. Aku yang membesarkanmu sejak kecil," ratapnya sambil meraih tangan anaknya. Namun Malin menepis kasar. "Hentikan, jangan mempermalukanku. Aku tak punya ibu seperti kau," katanya lantang, membuat semua orang terdiam. Hati sang ibu hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh membasahi pasir. Dengan suara lirih namun penuh luka, ia menengadah ke langit. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku Malin Kundang, maka hukumlah dia karena durhaka kepada ibunya." Tiba-tiba, langit yang semula cerah berubah mendung pekat. Angin bertiup kencang, ombak mengguncang laut. Petir menyambar kapal megah itu. Orang-orang berlarian ketakutan. Malin Kundang terhempas ke pantai. Tubuhnya berguling di atas batu karang. Dalam sekejap tubuh Malin mulai mengeras. Ia ingin berteriak meminta ampun, namun suaranya tak lagi keluar. Perlahan-lahan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu.
Wajahnya membeku dalam raut penyesalan, seakan bersujud di pasir. Sejak hari itu, di pantai tempat Malin dikutuk berdirilah sebuah batu karang menyerupai manusia yang bersujud. Orang-orang percaya, itulah Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya.